Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nisa Ristiani. Di sini saya akan membahas tentang analisis lingkungan bisnis dengan pendekatan 4C. Perubahan dalam lingkungan bisnis yang semakin cepat dapat menyebabkan persaingan semakin meningkat. Maka dari itu, konsep pemasaran tidak hanya lagi sebatas selling saja, tetapi merupakan suatu strategi bagi perusahaan. Sebelum merancang suatu strategi bisnis, perlu dilakukan peninjauan terhadap situasi bisnis di masa mendatang. Hermawan Kartajaya, seorang pakar marketing, mengembangkan konsep Sustainable Marketing Enterprise atau dikenal dengan 4C, yang terdiri dari Change, Customer, Competitor, and Company. Yang pertama, analisis change. Analisis perubahan yang terjadi atau change antara lain teknologi, politik hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pasar. Misalnya, perubahan pada teknologi. Perusahaan yang berlomba-lomba memperbaiki teknologi mengikuti era serba digital. Yang kedua, analisis customer atau value demander. Customer ini merupakan value demander yang mana kebutuhan daya beli dan keputusan merupakan hak para customer. Maka akibat dari perubahan yang terjadi atau customer bisa menjadi customer loyal, customer hilang, atau ada customer baru. Yang ketiga, analisis kompetitor atau value supplier. Analisis kompetitor ini untuk mengetahui market daya saing. Akibat dari persaingan, kompetitor bisa menjadi kuat atau sebaliknya, atau bisa juga terjadi potensial kompetitor. Yang terakhir, analisis company. Company merupakan value decider untuk mengidentifikasi efeknya terhadap perusahaan. Selanjutnya, mengenai lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis atau perusahaan. Lingkungan organisasi dibedakan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan internal. Menurut Peter, lingkungan internal perusahaan merupakan sumber daya perusahaan yang akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sumber daya perusahaan ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya perusahaan, dan sumber daya fisik. Yang pertama, sumber daya manusia, seperti pengalaman, kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan dari seluruh pegawai perusahaan. Yang kedua, sumber daya perusahaan, seperti proses dan sistem perusahaan, termasuk strategi perusahaan, struktur, budaya, manajemen pembelian material, produksi atau operasi, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya fisik seperti pabrik dan peralatan, lokasi geografis, akses terhadap material, jaringan distribusi, dan teknologi. Selanjutnya, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Lingkungan eksternal ini terdapat dua perspektif. Pertama, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Yang kedua, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Nah, perspektif pertama ini mengandung makna potensi eksternal dalam mengancam sumber daya internal yang dimiliki perusahaan, seperti pemogokan, deregulasi, perubahan undang-undang yang berpotensi merusak sumber daya internal yang dimiliki perusahaan. Nah, yang kedua, perspektif kedua ini mengaitkan informasi dengan ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang sulit diramalkan perubahannya. Ketidakpastian lingkungan ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu sumber daya, meliputi bahan baku, modal kerja, dan lain-lain. Perilaku distributor, perilaku konsumen, persaingan, dampak peraturan pemerintah, dampak perkembangan teknologi, dan jasa lembaga keuangan. Faktor-faktor ini menjadi bagian dari proses analisis eksternal oleh perusahaan yang sedang mengembangkan perencanaan strategi. Selanjutnya, mengenai bisnis syariah marketing. Bisnis syariah marketing ini mengacu pada analisis pendekatan 4C dalam pandangan syariah Islam. Jika dikaitkan dengan bisnis syariah marketing, 4C ini seperti change, yaitu adanya perubahan pada teknologi misalnya.
yang dapat mempermudah dalam menunjukkan kejujuran secara transparan, dan adanya perubahan peraturan yang menyangkut peraturan-peraturan syariah. Yang kedua, kompetitor yang mampu menghadapi persaingan dengan senang hati, yang tulus dan terbuka, berkomunikasi secara jujur dan adil, maka akan memberikan pandangan positif terhadap perusahaan. Yang selanjutnya, customer yang mampu memahami kebutuhan pelanggan yang semakin beragam di era globalisasi ini. Nah, jadi dengan 4C ini, yaitu change, customer, competitor, and company, perusahaan harus dapat menganalisis perubahan yang terjadi dengan perkembangan yang semakin berkembang pesat pada lingkungan bisnis secara internal maupun secara eksternal, dengan mempersiapkan SDM yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.